Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita atas limpahan nikmat karunia pemberian Allah, karena sampai hari ini Allah masih titipkan kita nikmat sehat, nikmat istiqamah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan ini. Perbanyak salawat untuknya, ikuti dan hidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salat Jumat adalah panggilan keikhlasan untuk orang-orang yang beriman. Jumat adalah panggilan persatuan untuk mukmin yang sejati. Salat Jumat adalah panggilan kesadaran untuk manusia-manusia yang menggunakan akalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat kita dikumpulkan di satu masjid untuk mendengarkan pesan-pesan khatib dan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa berkumpulnya umat Islam di hari Jumat bukan sekadar bertemu secara fisik, tapi saling mengingatkan, saling menguatkan, saling membantu. Dalam kata lain, ibadah Jumat bukan sekadar ibadah ritual, tapi juga momentum sosial untuk membentuk moral kehidupan dalam negeri ini. Oleh karena itulah judul khutbah Jumat pada hari ini, filosofi, orientasi, dan dimensi salat Jumat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di masa jahiliyah, bahkan sampai sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, maka rutinitas zaman jahiliyah itu ada yang sebagai pembisnis, pedagang, tujar. Ada juga sebagian yang menjadi tukang syair, pujangga, pergi naik turun gunung menyendiri untuk menggoreskan, untuk melantunkan, untuk menuliskan bait-bait syair. Ada juga yang menjadi tukang sihir, membuat mantra. Ada juga sebagai dukun yang akan membuat orang sakit, menimbulkan mudarat. Maka hari-hari dalam hari itu, di zaman jahiliyah itu, diawali dengan Yaumul Ahad, hari pertama. Hari kedua Yaumul Isnain,
diserap ke bahasa kita hari Senin. Hari kedua isnani. Hari ketiga yaumus thulatha. Dalam bahasa kita Selasa berasal dari kata thalathah, ketiga. Yaumul arbi'a, hari keempat, Rabu bahasa kita. Setelah itu yaumul khamis, hari kelima, Kamis dalam bahasa kita. Tapi yang unik jamaah Jumat, di hari keenam mereka tidak menyebut jumlah bilangan di zaman jahiliyah. Mereka menyebut hari keenam yaumul arubah, hari berbangga, hari menampakkan hasil dalam sepekan, hari yang akan menampakkan kesombongan. Karena dalam satu pekan para pedagang, para pembisnis akan menampakkan hasil bisnisnya, akan menampakkan hasil kekayaannya di hari yang keenam. Tukang-tukang sihir akan melihatkan mantra-mantranya, dia akan mampu menyihir orang lain. Di hari keenam para dukun pun akan menunjukkan bagaimana kehebatan mereka dalam sepekan, disebut hari berbangga diri. Begitu juga dengan tukang-tukang syair yang menggoreskan kata-kata pujangga akan ditampilkan di hari itu juga. Maka Islam datang merubah hari keenam, hari berbangga, hari dengan penuh kesombongan, diubah menjadi yaumul jumu'ah. Maka turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Yaumul arubah, hari berpesta, hari berbangga, hari kesombongan, diubah menjadi yaumul jumu'ah. Filosofinya tetap berkumpul, tapi orientasinya berubah. Bahwa Islam tetap berkumpul sebagai filosofi di hari ke-6, tapi orientasinya berubah jadi arubah menjadi yaumul jumu'ah. Bukan sekedar membanggakan diri, tapi berkumpul saling memberikan solusi, saling menguatkan, saling membantu, saling mengenal. Berkumpulnya muslim di hari Jumat bukan sekedar berkumpul secara fisik, tapi saling memberikan solusi dalam kehidupan ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa orientasi hari Jumat itu? Orientasinya tidak lain adalah dzikrullah, berzikir mengingat Allah. Membaca Al-Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan al-dzikr, kata Allah. Al-Quran berarti membaca Al-Quran adalah sarana mengingat kepada Allah. Menghafal Al-Quran adalah dzikir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Menghafal Al-Quran adalah dzikir. Salat yang kita dirikan adalah dzikir. Aqimis shalah lidzikri. Selesai salat kita bertasbih, itu pun dzikir. Menjaga alam semesta ini pun adalah dzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal arda. Itu pun disebut dzikir. Artinya umat Islam yang beriman, yang mengerjakan salat Jumat di hari Jumat, dia dibentuk untuk kuat spiritual dengan Allah, kuat hubungan sesama manusia, dan punya pesan moral untuk menjaga keseimbangan alam ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang terakhir, apa dimensi salat Jumat itu hingga berubah hari arubah dengan yaumul jumu'ah? Maka orientasinya tadi sudah kita temukan bahwa dia berzikir kepada Allah, maka dimensinya adalah membangun spiritual kepada Allah. Coba perhatikan, yang paling banyak kita ucapkan dalam salat adalah Allahu Akbar. Kita menyebutkan Allah Maha Besar. Maka andai kita pahami bacaan ini, andai kita mengerti makna takbir ini, maka orang yang salat tidak akan pernah sombong.
Orang yang solat dia tidak akan punya sifat takabur. Orang yang solat dia tidak akan merasa lebih dari orang lain. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita ini rendah, kerdil dan kecil di hadapan Allah. Lalu pula kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang punya semesta alam. Kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah hamba-hamba yang digerakkan oleh Allah. Kita ini hamba yang sangat kecil yang harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung lagi terpuji. Andai kita dipuji orang, dipuja orang karena mahir, karena cerdas, karena pintar, sesungguhnya yang agung itu Allah, yang berhak dipuji hanya Allah. Begitu juga dengan i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Segala pujian bukan milikku ya Allah. Andai aku dipuji, dipuja orang, maka pujian sebenarnya milikmu ya Allah. Lalu kita pun bersujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi lagi terpuji. Allah yang maha tinggi, kita ini rendah, kita ini kecil. Jangan sempat dalam hati kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih berkuasa dari orang lain, lebih sukses dari orang lain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka seluruh aktivitas solat itu sebenarnya membangun spiritual agar orang-orang yang solat mengerti makna bacaannya, mengerti makna gerakannya. Maka yang lahir pertama pasti manusia selesai sholat Jumat itu melahirkan sifat tawadhu. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak sekedar soleh. Jumat mendidik para pelakunya. Jumat mendidik orang Islam bukan sekedar menjadi orang soleh. Orang soleh tak cukup dalam kehidupan ini. Yang terpenting, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, orang selesai sholat Jumat, andai spiritualnya benar, dia akan membentuk muslihun li ghairih. Orang sholat Jumat tidak sekedar soleh, tapi mampu mensolehkan orang lain. Maka dimensi pertama sholat Jumat itu adalah membangun spiritual yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba manusia yang tawadhu dalam kehidupan ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu dimensi yang kedua, dimensi sosial. Perhatikan gerakan, perhatikan bacaan dalam salat itu. Dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Tapi perhatikan endingnya, perhatikan ujungnya, Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya? Kesejahteraan. Kenapa menoleh ke kanan dan ke kiri dalam sholat? Menutup sholat, menoleh ke kanan lalu menoleh ke kiri, itu bukan sekedar suatu tindakan tanpa makna. Gerakan ke kanan, Assalamualaikum, itu bermakna memberikan pesan moral. Saudaraku yang sebelah kanan, jangan sempat karena kehadiranku mendatangkan mudarat untukmu. Jangan sempat kedatanganku memberikan mudarat untukmu. Justru kita sama duduk, sama rendah dalam satu saf solat. Justru aku akan memberikan kedamaian untukmu, kesejahteraan untukmu. Begitu juga salam ke kiri, itu bermakna kita harus baik-baik dalam bertetangga kiri dan kanan. Jangan sempat menimbulkan mudarat untuk orang lain. Maka renungan lewat hal ini dapat kita ambil. Yang pertama, apakah kehadiran kita di tengah masyarakat, di tengah rekan kerja, di kampung halaman kita mampu mendatangkan manfaat dan mudarat? Ada orang yang kalau hadir di satu perkumpulan, datang atau tidak datang dia sama sekali tak bernilai. Dia datang tidak disapa, tidak disambut, pulang pun tak perlu pamit. Ini level paling rendah manusia. Yang kedua, ada orang datang hanya nambah jumlah bilangan. Kalau dia tidak hadir, berkurang jumlah dan bilangan. Ini level lebih tinggi sedikit.
Yang berbahaya, saudaraku jemaah Jumat, kalau dia datang, kalau dia hadir, mendatangkan mudarat. Yang kalau dia tidak hadir, orang jauh lebih tenang. Ini level sangat berbahaya. Yang paling hebat, didikan salat Jumat itu, andai dia mengerti dimensi sosial salat Jumat, maka yang keempat, orang selesai salat Jumat, kalau dia hadir dalam satu pertemuan, hadirnya mendatangkan manfaat. Kalau dia tidak hadir, sampai ditunggu, bahkan didoakan oleh orang-orang soleh. Apa sebab? Dimensi sosialnya baik. Apa sebab? Karena dia mengerti hakikat salam, bahwa sholat itu tujuannya menjaga silaturahim, menjaga silaturahmi, menjaga hubungan sosial antar sesama. Itulah sebab kenapa pergi pulang dari masjid ini, selesai sholat, maka yang pertama kita ucapkan kepada saudara kita, Assalamualaikum. Orang-orang akan berkhutbah, memegang mikrofon, memulai ceramah, Assalamualaikum, artinya keselamatan, keselamatan, keselamatan. Inilah makna kenapa selesai sholat, salah satu wirid yang kita baca itu kesejahteraan dan keselamatan yang erat hubungannya, bahwa sholat Jumat itu harus mampu membangun sosial dalam kehidupan. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumber kedamaian. Wa minkas salam, kami hari ini yang hidup damai karena engkau yang memberikannya ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kami tahu, kami yakin ya Allah, bahwa kami kalau tidak damai, engkau tidak akan menerima kami ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam, oleh karena itu ya Allah, kami ini berbeda suku, beda bahasa, beda etnis, beda profesi, tapi tetap bimbing kami untuk hidup damai ya Allah. Wa adkhilna jannata darussalam, dan karena kami damai ya Allah, masukkan kami ke surga yang penuh dengan kedamaian. Maka pesan dimensi kedua dari sholat Jumat itu adalah membangun sosial yang kuat. Bukan sekedar berjumpa di satu hari Jumat, tapi saling mengenal, saling menguatkan, saling membantu. Lalu dimensi terakhir dari salat Jumat itu, bahwa membangun spiritual dengan Allah itu diawali dengan hakikat tauhid yang kuat. Pengamalannya ada dimensi sosial, tapi ada dimensi moral dalam kehidupan. Apa dia? Menjaga keseimbangan alam. Bahwa manusia harus punya hubungan baik dengan manusia, tapi satu sisi kita luput, kita lupa, kita pun harus mampu menjaga alam, melestarikan alam, karena manusia hakikatnya kata Allah adalah khalifah, pemimpin. Di tanah ini kita dilahirkan, di tanah ini kita dibesarkan, di tanah ini kita mengais rizki, di tanah ini kita beribadah kepada Allah. Maka tanggung jawab kita adalah menjaga keseimbangan alam. Ekologi harus mampu kita seimbangkan. Dalam pekan ini kita diuji oleh Allah musibah. Berapa rumah yang terkena musibah? Berapa korban jiwa ketika musibah itu datang? Berapa tempat-tempat ibadah digeruskan oleh air? Bukankah air, kata Allah dalam Al-Quran, Allah turunkan untuk keberkahan? Tanaman yang kuning akan menghijau, tanaman yang tidak tumbuh akan tumbuh kembali, tanaman yang tandus akan subur. Dan Allah mengukur kadar dari hujan itu tidak akan menimbulkan mudarat. Kenapa hari ini musibah terjadi? Banjir bandang terjadi. Rumah-rumah yang dibangun semua ludes dihantam banjir. Korban jiwa, perjatuhan di mana-mana. Apa yang salah? Ayatnya yang salah atau manusianya yang tidak mampu menjaga kelestarian alam? Manusianya yang tidak bertanggung jawab sebagai khalifah yang Allah tunjuk dalam kehidupan ini. Maka pesan dimensi dari salat Jumat itu adalah pesan moral, menjaga keseimbangan lingkungan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan khutbah Jumat ini, Jumat adalah sarana zikrullah
mengingat Allah. Orientasinya adalah kita tetap berkumpul tapi saling memberikan solusi. Dimensinya adalah sholat Jumat itu bukan sekedar hadir secara fisik, tapi saling mengingatkan, saling membahu, saling membantu, membangun spiritual kepada Allah. Yang kedua, membangun sosial antar sesama. Dan yang ketiga, menjaga pesan moral bahwa kita hidup di kampung halaman, di negeri ini sepakat segenap, tapi kita harus mampu menjaga ekosistem kehidupan. Jangan sempat karena tangan-tangan tidak bertanggung jawab, musibah Allah turunkan. Kalau musibah Allah turunkan, dia tidak dibedakan mana rumah yang rajin sholat, mana rumah yang rajin mengaji, mana rumah orang soleh, mana orang yang tidak pernah sholat. Dia tidak dibedakan, dia akan semua dipukul rata oleh musibah itu. Maka pesan terakhir, kita harus saling mengingatkan orang-orang baik, jangan diam ketika melihat kemunkaran. Inilah adalah pesan dimensi moral dari sholat Jumat. Kita dikumpulkan dalam satu masjid, artinya penebar kedamaian untuk sekeliling kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة